latar belakangnya karena kebetulan ya orang tua saya tuh PNS gitu. Oh, orang tua PNS. Orang tua PNS. Terus saya lihat, oh kerjanya kok gitu ya? Nggak gitu tuh maksudnya gimana? Ya. Tapi kalau pakai prinsip dirimu, yang penting Profit. yang penting profit gitu Ya, kan. pilih yang kedua. Pilih yang kedua gitu kan. Walaupun sebenarnya perbandingannya 9/10 gitu kan. Rasionya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Daripada gitu yang kan. sebelumnya. Emang ada perasaan itu juga ya, ada ego lah. Waduh, gila, ini adik kelas gue lebih sukses, masa gue belajar sama dia gitu. Iya kan biasanya ada rasa begitu loh. Iya. Masalahnya semua adik kelasnya pada sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Nah, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu yang spesial gitu ya. Beliau adalah kakak kelas saya ya di IPB dulu. Kita juga pernah satu kos gitu ya. Sekarang beliau berprofesi aduh jelibet ya. Berprofesi sebagai, kita nyebutnya dulu PNS, tapi kalau sekarang berubah nama menjadi ASN ya. Nah, setelah menjadi ASN, beliau ternyata juga menekuni bisnis online. Dan itu baru ya mungkin beberapa bulan atau setahun belakangan ini menekuni bisnis online. Dan luar biasanya dalam waktu yang singkat itu sekarang sudah luar biasa ya, punya satu advertiser, kemudian bisa membantu orang lain lah. Ya, kita sambut Mas Anas Wahab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita panggil bintang tamu hari ini dengan Mas Anas ya. Saya biasanya manggil seperti itu. Siap. Oke, Mas Anas. ASN itu berarti aparatur sipil negara. Sipil atau sipir? Sipil dong. Ini penjaga penjara, Pak. Oh iya. Ente bukan penjaga penjara kan? Iya, bukan, Pak. Oke, Mas Anas. Pertanyaanku pertama adalah, kita dulu kan kalau di kampus itu kita tidak mengecilkan profesi apapun ya kan ya. Siap. Tapi waktu di kampus itu saya tidak pernah berpikir untuk jadi PNS gitu ya. Beberapa teman yang saya tanya itu pengennya adalah kerja di perusahaan ya kan, menjadi wirausaha dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau Mas Anas sendiri ini jadi PNS ini apa memang cita-citanya atau bagaimana? Kalau cita-cita enggak. Oke. Bahkan mungkin cenderung apa ya? Menaruh paling belakang gitu. Oke. Jadi PNS itu ditaruh di pilihan paling akhir. Pilihan paling akhir lah gitu ya. Latar belakangnya karena kebetulan ya orang tua saya tuh PNS gitu. Oh, orang tua PNS. Orang tua PNS. Terus saya lihat, oh kerjanya kok gitu ya? Nggak gitu tuh maksudnya gimana? Ya apa namanya ya? Kan kalau gitu-gitu tapi santai kan malah enak dong, santai ada gajinya gitu loh. Kalau sekarang pikirannya iya kayaknya enak gitu. Dulu masih idealis. Dulu masih idealis. Ya gitulah intinya, maksudnya kayaknya kurang gitu kalau buat mau aktualisasi diri, mengembangkan diri begitu kan. Terus juga agak sulit kayaknya, latar belakang pendidikan kan teknologi industri. Pertanian kan, agroindustri. Kalau misalnya PNS agak sempit juga lahannya gitu. Kalau lahannya sempit sih. Indonesia luas, Bro. Kesempatan ini ya maksudnya ya. Yang sebagai PNS maksudnya ya. Mungkin cuma sebagai peneliti atau apa gitu kan. Intinya pengen kegiatan yang lebih bisa mengaktualisasi keilmuan dan sebagainya gitu ya. Iya, itu idealis. Idealis lah ya. Dulu. Ya, terus kemudian ya gitu setelah lulus nyobain bermacam-macam apa lah ya, kegiatan lah ya yang ada ininya, yang ada penghasilannya begitu kan, mulai dari bantu-bantu di rektorat waktu itu, jadi LPPM, Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat. Oh, pernah di rektorat ya? Pernah. Ya keliling-keliling desa. Kampung, desa. Jadi rektorat kebetulan ada binaan 14 desa gitu ya. Binaan 14 desa? Itu dibina oleh IPB ya? Iya. Bina UMKM-nya lebih spesifiknya gitu ya. Ya saya sih cuman keliling-keliling aja gitu.
dokumentasi aja sih. Sambil belajar juga dikit-dikit gitu kan. Oke. Terus habis itu usaha. Sempat usaha juga? Sempat usaha, buka usaha karena maksudnya sambil di LPPM usaha juga gitu? Enggak, cabut dari LPPM. Karena gajinya kecil. Sebenarnya sih udah cukup waktu itu, cuma ngerasa harusnya bisa lebih nih cari kegiatan lain ya. Pengen nyoba lagi kan. Jualan beras lah waktu itu. Oh, pernah jualan beras? Pernah jualan beras. Benar-benar dari nol. Tapi ada modal, maksudnya dimodalin sama orang tua begitu kan. Ya ya analisisnya cuma gitu aja, Kenapa jualan beras kan gitu ya? Nah, kenapa jualan beras ya? Karena beras itu inelastis, dia bahasa ekonominya begitu ya. Jadi harganya kan nggak terlalu keinginan masyarakat untuk membeli itu nggak terlalu dipengaruhi dengan harga begitu kan. Jadi termasuk dengan selera, misalnya saya lebih cocok dengan toko ini, saya lebih cocok dengan toko ini kan nggak terlalu terpengaruhi itu kan, tapi masyarakat tuh lebih cenderung karena mana yang lebih dekat begitu kan. Kalau beli beras ya udah, saya pikir di rumah orang tua gitu tuh belum ada daerah situ belum ada yang jualan beras. Yaudah, sekitar situ belum banyak yang atau belum ada ya yang jualan banyak beras. Lah yang jualan beras gitu kan. Ya udah saya coba jualan beras gitu. Coba jualan beras. Oke. Terus ya ada sih hasilnya gitu kan. Cuma kayaknya orang tua saya nggak begitu puas gitu kan. Kurang banyak kali hasilnya. Akhirnya ini jadinya itu jualan beras. Ngambil berasnya dari mana, Mas? Ya macam-macam. Gitu. Awalnya ya namanya nggak punya pengalaman segala macam kan. Maksudku gitu. Wah, beras kan di Karawang nih. Saya datang ke Karawang gitu kan, berapa kali saya datang naik bis sendirian aja tuh. Di sana sampai ngapain ya? Nggak ada tujuan. Benar-benar nggak ada tujuan. Makanya. Ente cuma berbekal bahwa beras ada di Karawang, lalu ke sana aja gitu. Mungkin saya bisa ngelihat harapan nih ke apa gudang, apa pasar, tapi ya bingung aja di sana. Beneran bingung, Karawang, nggak pernah ke Karawang segala macam gitu kan. Ente sih nekat. Iya ya, nekat ya. Iya. Itu ngambil beras di Karawang ya. Enggak ada. Oh, enggak dapat. Enggak sesemudah itu juga kan. Ternyata kan rantainya panjang gitu ya. Betul. Alur tata niaganya nggak sesemudah itu gitu. Kita motong, bang, saya mau beli 1 truk gitu misalnya, nggak bisa kayak gitu juga. Betul. Gitu. Oke. Akhirnya apa ya? Akhirnya ngambil di pasar terdekat aja. Lupa waktu itu Ciampea deh kalau nggak salah. Oh, ngambil di situ. Jadi akhirnya ngambil di sekitar Bogor aja berasnya? Iya. Walaupun sebenarnya Ciampea juga masih jauh ya dari. Betul. Saya kan di Ciseeng ya. Ya gitu. Dan itu harganya ya masih belum ini gitu ya. Maksudnya harusnya saya bisa dapat yang lebih murah lagi gitu. Ya udah, terus berjalan. Akhirnya kan kita ini sendiri. Saya agak lupa ya. Saya dapat informasi dari siapa begitu. Ada agen beras yang dia memang khusus jualan beras skala besar, dan itu ternyata dekat. Dia dekat RST. RSTDD. Kalau daerah Parung itu ada Kemang, RST daerah ya? Kemang, daerah Rumah Sakit Terpadu, betul. Itu kan jauh lebih dekat tuh. Udah iya. Ke situ ininya ngambil berasnya. Ngambil berasnya dari situ. Nah, jualan beras berapa lama, Mas? Sampai setahun? Oh, lebih sih sebenarnya. Lebih ya setahun ya? Lebih, tapi saya lupa juga gitu ya. Intinya sih ya saya bisa tuh sampai ngangkat beras. Kalau banggul masih gampang ya. Hitungannya masih gampang ya. Kan 1 karung 50 kilo. Saya masih bisa gitu. Tapi yang sulit itu adalah ngangkat beras dari lantai ke atas motor tuh. Kalau ada orang yang beli pakai motor kan, sekarung gitu ya. Itu lumayan itu. Itu justru yang paling berat, dan saya alhamdulillah udah bisa waktu itu. Udah kuat lah ya. Udah kuat. Padahal badannya kecil loh. Padahal badannya kecil kan. Jadi manggul mah udah biasa lah. Kalau manggul biasa lah. Manggul bisa, gitu. Tapi ngangkat dari bawah ke atas itu yang berat. Berat, dan tapi saya udah bisa. Bayangin coba lulusan S1 kerjanya kayak gitu. Oke, itu jualan beras. Kemudian berarti kan lulus LPPM, terus buka-buka usaha kayak jualan beras gitu. Nah, itu terus apa lagi, Mas? Ya udah, terus bapak saya nambahin modal lagi kan buat jualan, ngagen gitu lah Pak istilahnya, Pak. Oh, jadi selain beras? Jadi selain beras ada produk-produk lain yang itu dijual untuk ke warung-warung kecil lagi. Nah, ya udah jadinya
kayak ngagen gitu. Oke. Udah tiap hari di situ sama ibu kan berdua tandem tuh. Tim yang solid lah, saling melengkapi gitu ya. Saya belum bangun, ibu saya udah buka gitu. Itu nggak solid, Mas. Ya kan melengkapi, Pak. Anda anak yang kurang ajar ya. Iya. Oke. Itu agen ya. Oke, terus ya itu karena saya tiap hari di situ kan, bosen, Pak. Oh, bosen. Terus apa ya, ketemunya kan ya mohon maaf orang-orang kampung gitu kan, maksudnya ya kita kadang udah bertahun-tahun ketemu mahasiswa, ketemu orang-orang akademisi, terus tiba-tiba setiap hari ketemu ya orang-orang kampung lah, mohon maaf ya, kayaknya butuh tempat teman ngobrol yang lain gitu kan. Karena kadang kita butuh teman yang satu frekuensi gitu ya, bener. yang ngerti kita obrolannya apa gitu ya. Setuju Pak, benar Pak. Iya, saya juga setuju itu. Bukan mengecilkan mereka ya Mas. Iya, bukan mengecilkan. Tapi kadang-kadang kita tetap bergaul sama siapapun. Tapi kita juga butuh wadah yang memang pengetahuannya sama, selevel, sefrekuensi gitu loh. Itu tuh penting sih, benar-benar. Iya, itu. Nah, yaudah akhirnya karena itu saya lamar kerja kan, nge-play aja di mana aja lah yang cepat gitu dapat gitu kan. Oke. Akhirnya saya nggak terlalu pilih-pilih, nggak terlalu riset banyak penting gitu. keterima aja yang gitu. Keterima gitu kan. Kayak ngerasain kerja gimana sih gitu kan. Terus kerja di swasta perusahaan transportasi. Jadi dia punya tronton, bawa pasir, bawa batu, bawa ada tronton molen, mixer gitu. Ente supirnya? Enggak. Oh, enggak. Susah Pak jadi supir Pak, SIM-nya aja SIM-nya udah beda ya? SIM-nya beda, Pak saya. Giginya aja sampai 8 Pak, ininya. Persnelingnya sampai 8, di dalam tuh, begini banget. Getaran itu. Terus ente sebagai apa di sana? Judulnya sih MT Pak. Judulnya MT, manajemen kan. Dia baru nerapin kayak gitu-gitu, model-model kayak gitu kan. Ya saya sih intinya tugasnya memastikan supir sama armada tuh ready setiap hari gitu ya. Mobilnya mobil mixer, mobil molen itu ya supirnya supir gitu. Yang gede itu ya? Yang gede itu. Itu miliaran harganya Pak. Mobilnya? Mobil itu miliaran. Iyalah pastilah, itu kan gede banget ya. Terus sama ada mesin molennya di belakang tuh kan juga. Betul. Tapi kalau mesin molen itu dia muternya ada mesinnya sendiri ya? Ada lah. Ya udah kita nggak usah ngomongin molen lah. Oke, di situ berarti sebagai MT ya. Di situ nggak lama juga? Lama Pak, 4 bulan. Kontraknya 6 bulan. Ente kabur ya? Iya. Alasannya ini sih ya mungkin teman-teman yang dekat dengan dunia itu mungkin tahu gitu ya. Jadi ya memang harus kuat mental sih gitu Pak. Jadi segala macam maksiat ada tuh. Minuman keras gitu kalau minuman keras di kantor. Oh, di kantor? Di kantor. Oh ya ampun. Saya pikir aneh pikir tuh cuma kayak di mobilnya gitu. Sampai di kantornya ada. Kantor. Ya walaupun nggak sering ya, nggak tiap hari gitu ya. Terus PC isinya video-video porno. Obrolan dan hangoutnya mereka tuh ya gitu lah. Karena kan ini ya plannya itu di bawah flyover, terus di bawah flyover tuh banyak banci kan. Hangoutnya mereka tuh kayak gitu Pak. Ini udah di titik paling inilah saya tuh. Ini kalau semakin lama di sini bisa ketularan nih. Iya. Gitu. Nikah belum kan, aduh. Udah deh. Mana saya? Nah terus di rumah juga ibu saya jalanin toko kan sendiri kan. Oh iya, berarti agennya masih jalan ya? Masih. Ibu yang jalanin, sama ada sih sebenarnya sepupu ya, cuman dia masih SMP waktu itu, masih anak-anak. Saya kasihan juga gitu ya. Iyalah. Makin rame, terus makin repot. Nah terus di sisi lain di tempat kerja saya kayak gitu kondisinya gitu kan, adalah resign aja lah ya. Resign aja. Bukan gitu resign sih ya, kabur ente kan? Kan kontraknya 6 bulan tadi katanya. Iya sih sebenarnya. Tapi kan ngomong baik-baik Pak. Oh tetap ngomong. Ngomong lah baik-baik lah, nggak mungkin lah. Terus ya udah semua kewajiban saya juga saya tunaikan gitu kan. Ya udah cabut lalu balik lagi ke rumah. Balik lagi ngurusin warung. Terus bertahan gitu kan beberapa tahun, bosan lagi Pak. Ente ini orangnya bosenan ya. Bosan lagi kerja lagi. Iya. Bosan lagi kerja lagi, nyari-nyari jadi
agen asuransi. Oh, ente pernah jadi agen asuransi? Pernah Pak. Oh pernah. Jadi itu ada nasabahnya nggak? Dapat nggak? Jadi saya kan memang ini ya. Sorry, dari mana ya mulainya? Ente introvert kayaknya kan? Oh iya benar. Ya kan? Saya kan orangnya introvert Pak. Introvert, kelihatan inferior. sih kelihatan. Ada labelnya. Introvert, inferior, susah ngomong. Kata-kata tuh ngeluarin susah gitu Pak. Kayak gini aja nih udah di konsep kan jawabannya. Ya pas ngomong tuh susah banget gitu kan. Nggak luas gitu kan orangnya kan. Tapi justru di situ saya merasa tertantang gitu. Apa sih kerjaan yang justru bisa ningkatin kayak gitu memperbaiki kekurangan saya. Mungkin nggak kekurangan juga ya. Enggak. Nah, salah satunya itu jadi agen asuransi itu kan. Itu kan malah harusnya orang agen asuransi itu butuh bisa ngomong ini betul, gitu kan. Setuju. Sosialnya harus kuat dan sebagainya. Itu berkebalikan sekali ya. Ya, sangat berkebalikan. Anda nekat terus. Iya. Ya kan saya sering dengar motivator waktu di kampus. Apa kata motivator apa sih? Ya itu. Apa? Keluar dari zona nyaman. Betul, keluar dari zona nyaman. Nah, ya itu saya ke Kerawang juga nekat kayak gitu juga. Karena motivator nggak punya tanggung jawab. Asem. Oke. Ya tapi tetap aja sih semua ada hikmahnya ya maksudnya. Iya betul. Tetap ada yang tumbuh lah di dalam diri kita gitu. Betul. Ya terus di agen asuransi itu ya alhamdulillah udah selesai pelatihan segala macam. Ilmunya udah mantep kan. Motivasinya udah mantep kan. Salah satu yang memotivasi itu ini Pak. Salah satu motivator yang di asuransi itu pelatihannya ada pengamen bencong gitu kan. Dia udah ngamen nyanyi gitu kan, terus dilempar koin uang, set nggak kena, set nggak kena. Pernah nggak ceritanya? Belum. Terus kata bancinya, aduh lupa saya. Intinya sih dia bilang, makasih Pak koinnya gitu. Kan dia dapat koin kan karena dilemparin kan. Di situ si motivatornya bilang untuk dapat gopean aja gitu koinnya si banci itu sampai panas-panasan harus digituin dihina sama orang. Dihina orang. Capek nyanyi segala macam lah. Kalian harusnya termotivasi dong dengan itu dong. Mereka untuk dapat itu aja harus kayak gitu kan. Oh iya. Termotivasi kan akhirnya kan. Ya udah saya termotivasi gitu kan. Saya ngelis orang-orang gitu kan, orang-orang dekat saya datengin gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah ada yang closing? Nggak ada. Serius nggak ada yang closing? Nggak ada Pak. Oh, luar biasa. Selain saya sendiri ya maksudnya. Oke. Iya waktu itu saya belum punya penghasilan tapi saya udah punya ini. Apa asuransi ya untuk bayar tiap bulan ya? Iya. Saya paksain aja. Karena waktu itu daripada nabung gitu kan. Toh mending kayak gitu kan. Ya, ditaruh di asuransi gitu ya. Itu asuransi yang syariah berarti ya? Ya yang syariah. Mindsetnya kan udah kayak gitu waktu itu. Udah bagus lah gitu. Ya gitu. Terus itu sempat lama juga? Sebentar juga? Kalau itu sih nyambi Pak, nyambi di warung ya maksudnya. Oh maksudnya berarti warungnya tetap jalan ya? Betul tetap jalan. Sambil nyambi cari nasabah untuk asuransi itu ya? Betul Pak. Oke. Terus terus ya bosen, terus ada yang nawarin kerjaan lagi kan, masang-masang instalasi wifi begitu. Wifi. Terus karena saya sebenarnya waktu itu saya koordinator juga gitu kan, cuman saya nggak terlalu tahu cerita di sebelum saya masuk itu gimana begitu kan. Orang-orangnya juga saya sebenarnya nggak terlalu kenal juga begitu kan. Terus tiba-tiba orangnya pas saya masuk tuh orangnya makin banyak. Terus makin cepet nih kerjaan. Pas dilihat di lapangan, waduh berantakan gitu. Waduh capek banget itu ngeberesinnya gitu kan. Nah, yang lebih capeknya lagi adalah karena barang ini gitu nggak klop gitu kan. Karena barangnya mahal juga ya. Mereknya itu Cisco kalau nggak salah tuh. Alatnya itu ya? Alatnya namanya Cisco. 6 juta apa 3 juta saya lupa tuh. Itu alat yang dipasang di tiang listrik itu bukan sih? Bukan. Oh bukan.
ada kalau yang outdoor iya mungkin di tiang listrik ya bisa kan jadi. di tiang listrik Kalau yang outdoor. Tapi kita banyakannya indoor. Yang indoor tuh yang warna putih gitu kan. Nah itu kalau hilang satu gitu kan lumayan juga ya. Nah itu saya pusingnya di situ tuh. Ada yang hilang kan. Wah betul. Kok bisa hilang Mas? Ya itu karena ini orang lapangannya? Orang lapangannya, jadi ada yang nakal gitu ya? Jadi kita juga agak susah mengendalikannya. Jaraknya jauh, karena terus jangkauannya luas, Jabodetabek gitu kan. Terus saya juga secara personal nggak begitu kenal katakanlah si mandornya begitu ya. Nah terus dia agak sembarangan rekrut orang juga, aduh udah kacau. Jadi udahlah saya berapa bulan, mungkin setahun kali ya, yang ngerasain kerja. Terus saya beresin semuanya gitu ya, walaupun agak ini juga ya, agak ribet lah agak ribet juga begitu kan. Dan butuh waktu pasti kan. Habis itu saya beresin udah saya cabut lagi. Itu udah cabut banyak banget ya. LPPM udah, jualan beras, buka agen, ke alat berat. Lalu kemudian habis alat berat apaan Pak? Itu molen dan sebagainya. Iya. Kendaraan berat ya. Setelah itu di situ banyak maksiatnya, ente keluar lagi ya. Lalu setelah itu ke agen asuransi. Kemudian wifi. Luar biasa. Terus saya kabur Pak. Saya kabur juga dari tempat kerja itu, saya kabur juga dari rumah dalam tanda kutip ya. Maksudnya saya pengen ngerasain sesuatu yang ini aja lah, yang baru gitu kan. Tunggu, kenapa ente harus kabur dari rumah? Karena kalau dari rumah ngurusin warung lagi. Sebenarnya nggak ada masalah dengan warung sih. Dan nggak ada. Pasti ada konflik tertentu yang membuat Anda. Nggak ada konflik. Cuman pengen, karena rumah tuh dekat sama kantor juga, maksudnya kantor yang masang wifi. Jadi saya takut disamperin sama bos saya. Enggak sih sebenarnya. Karena tanggung jawab saya udah ini kan, udah beres. Pas keluar udah beres. Udah cabut baik-baik gitu kan. Cuman pusing aja gitu. Intinya sih pusing lah, pengen refreshing gitu kan. Kayaknya kehidupan kampus enak gitu. Saya balik ke kampus, di kosan kampus gitu kan. Itu kalau bahasa kita pengen me time gitu ya. Pengen sendiri gitu kan, betul. Iya, benar. Padahal emang masih sendiri. Terus itu waktu pas balik ke kampus itu nggak punya kerjaan? Nggak ada. Terus saya nanya-nanya teman kan, alhamdulillah ada yang bisa nampung di bimbel. Bimbel. Ada bimbel. Ada 2 lembaga bimbel, ngajar di kelas sama ngajar privat. Ente ngajar apa Mas? Bisa ngajar? Ya alhamdulillah Pak. Kan ente ngomongnya terbata-bata. Nah itu ngajar gimana? Nah, kalau ngajar nggak terbata-bata lah ya? Kalau ada isinya, maksudnya kalau sayanya ngerti, insya Allah sih agak kebantu, nggak terlalu terbata-bata gitu ya. Tapi kalau misalnya saya juga bingung ya apa susah juga apa yang Mas omongin kan. Kita ngajar apa? Fisika, matematika atau kimia? Awalnya mau ngajar SMP kan. Kalau saya yakin banget kalau SMA udah agak susah lah gitu udah ya. Karat udah kan, lupa gitu kan. Terus pas saya lihat SMP kok susah juga. Udah SD aja lah kalau gitu. Harapannya pengen dapat SMP ya kan lebih besar kan ininya kan, honornya fee-nya kan. Ya udahlah SD aja. SD pun ternyata lumayan juga ya. Oh iya, zaman sekarang SD udah lumayan Mas. Iya. Kalau dulu kita SD kan kayaknya kayak isinya main-main aja ya. Iya. Sekarang tuh SD, Masya Allah, ini anakku yang sekarang kan kelas 1 SD. Itu kelas 1 SD aja. Alif ya. Iya, anakku tuh udah penjumlahan, kemudian harus bisa membaca. Kalau zaman kita kan SD aja. Bisa membaca ya? Iya. SD zaman kita dulu kan nggak harus bisa baca ya. Belajar bacanya. Malah belajar bacanya adalah kelas 1 SD itu masih. Belajar kenal huruf, belajar nulis. Iya. Kalau sekarang tuh udah beda sih memang. Itu karena saya merasa dari sejak kuliah itu kan kayaknya ada concern terhadap politik begitu ya. Kemudian kalau kerja di swasta juga kayaknya rasanya ya pusingnya kita, stresnya kita tuh ya untuk bikin kaya orang untuk bikin perusahaan itulah ya. Iya, jadi semua tuh ya untuk bos-bosnya aja tuh, pemilik modal gitu kan, pikiran saya ke situ. Tapi kalau misalnya kita sebagai PNS kontribusi. Ada kontribusi kita ke negara gitu kan. Negara kan ke rakyat juga gitu kan. Mulia sekali berarti ya niat Anda ya. Waktu itu. Ya insya Allah sekarang juga lah ya. Oke, berarti kemudian setelah kemana-mana
akhirnya di tahun berapa itu 2013 ngerasa bahwa kayaknya kalau jadi PNS bisa lebih berkontribusi kepada negara dan rakyat. Masyarakat. Akhirnya terjunlah ke PNS. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas ya. Ente kan udah PNS nih dari 2014 ya 2014. Nah, pertanyaan tuh gini, emang jadi PNS itu kurang sibuk ya sampai kemudian Mas Anas ini bisnis online ya itu, atau jangan-jangan gajinya kurang gede? Kalau pertanyaannya kurang sibuk gimana ya? Kalau dulu mungkin iya ya, kalau PNS tuh kurang sibuk ya. Kalau sekarang mah udah berubah Pak, jadi gitu. 360 derajat Pak. Balik lagi dong? Balik lagi dong, enggak lah. 180 ya maksudnya. Enggak kok, sekarang udah lebih baik ya kalau. Iyalah harusnya gitu dong. Dunia ASN ya PNS. Jadi kebetulan saya kemarin kan merantau ke Bengkulu. Oh itu dinas ya, karena ditempatkannya di Bengkulu Pak. Di tempat saya dong ya? Iya, saya orang Bogor merantau Bengkulu. Bapak kan orang Bengkulu merantau ke Bogor kan. Makanya harus sopan-sopan Bapak. Mau gitu. Oke. Namanya. Ya terus yang namanya orang merantau kan pengen balik ke home base kan. Oke. Nabi juga kan gitu kan. Setelah ke Madinah gitu kan. Tapi kan rasa kangen ke Mekahnya luar biasa gitu. Oke. Ya terus ya udah, salah satu caranya ya ini, saya harus kuliah lagi. Ya udah akhirnya saya coba kuliah lagi, ya alhamdulillah dapet. Terus sekarang lagi tugas belajar, kuliah lagi gitu kan. Nah kuliah lagi ini kebetulan memang agak lebih luang nih waktunya, apalagi online gitu kan. Pandemi kan. Ya itulah akhirnya saya manfaatin buat belajar, buat upgrade diri ya. Terus betul. Dirimu juga di Facebook kan suka ini ya, update status, woro-woro iya gitu ya. Kan, suka ngerumusin orang kan. Itu pencitraan doang padahal. Padahal lebih dari itu sebenarnya. Semula. Iya. Ya, terus itu. Mulailah ente belajar bisnis online ya? Mulailah saya ini kan belajar. Oh iya, terus juga di kantor itu ini, walaupun PNS itu sebenarnya cukup kalau secara gaji ya, cuman memang kadang-kadang setiap orang tuh dapetnya bisa berbeda gitu tiap bulannya, karena ada yang dapat honor lebih banyak gitu ya, honor perjalanan dinas gitu, ada yang enggak gitu ya. Nah, saya pengen menghindari kayak gitu. Maksudnya saya pengen menghindari merasa kok dia dapat lebih banyak, kok gua dikit gitu. Iya, betul. Daripada saya merasa kayak gitu kan, yaudah saya lebih baik nyari yang lain biar saya tenang gitu kerjanya gitu kan. Maksudnya nggak usah berharap-harap, nggak usah sikut-sikutan segala macam gitu kan di tempat kerja tuh gitu. Akhirnya belajar bisnis online ya. Iya. Karena lagi tugas belajar juga ya. Iya. Tugas belajar sama itu. Iya. Oke. Selain ini juga Pak, waktu di kelas itu ada yang teman yang jelasin tentang saham kan. Lagi hype banget juga sih itu saham. Kan. Terus saya mikirnya gini, ini kan yang main saham tiap hari ngeliatin grafiknya kan. Iya. Naik apa enggak segala macam ya. Saya pikir kok rasanya sama kayak ngeliatin dashboard FB gitu kan. Deg-degannya, ketar-ketirnya segala macam. Cuman kan kalau saham kan kita ada faktor yang di luar kendali kita ya. Maksudnya perusahaan yang kita tanamin sahamnya kan itu kan di luar kendali kita gitu, walaupun itu udah terbuka begitu ya. Tapi kalau FB Ads kan lebih banyak itu kendali kita begitu kan. Dan terus pengalamannya tuh bisa kita akumulasikan. Jadi ibarat pisau makin tajam gitu, karena makin diasah terus makin tajam gitu kan. Oh itu maksudnya pengalaman di Facebook Ads itu sebenarnya bisa diakumulasikan. Betul. Bisa. Itu maksudnya adalah itu. Iya makin bagus lah. Jadi kalau mungkin di awal-awal banyak boncosnya gitu kan, lama-lama saya yakin sih udah makin jarang boncosnya, makanya mungkin nggak boncos-boncos sih. Kan gitu ya Pak? Benar iya, Pak? Iya dong. Nah itu. Iya, Facebook itu kalau menurutku ilmu praktek sih Mas. Ilmu praktek ya. Artinya adalah kalau kita sering melakukannya, ya seperti yang Mas bilang tadi, seperti pisau kan. Kalau kita sering melakukannya, lama-lama insting kita lebih tajam. Kita lebih tajam, kemudian kalau boncos tuh kita langsung tahu ini kayaknya masalahnya di sini deh gitu loh. Kalau yang baru kan pasti bingung nih, ini mana yang harus diperbaikin ya gitu loh. Betul. Itu mungkin yang dimaksud dengan apa tadi? Pengalamannya terakumulasi ya. Iya, maksud saya gitu Pak. Nah disitulah saya udahlah yakin nih daftar sama sekolahfbs.com sekolahfbs.com gitu kan.
Bagian mentornya kenal juga gitu. Iya, mentornya kenal juga kan. Kalau misalnya saya gagal segala macam kan bisa lah saya datengin rumahnya, saya gedor-gedor gitu ya. Tapi gini Mas, tapi gini pertanyaanku adalah Mas Anas kan kakak kelasku ya di IPB gitu ya. Walaupun usianya lebih tua saya sih. Dia ngaku. Daripada diomongin duluan. Daripada diomongin duluan. Oke. Nah, tapi bagaimanapun adalah Mas Anas itu kakak kelas saya. Kelasku kan di IPB. Nah kemudian gabung ke sekolah FB Ed itu nggak ada rasa, kok gue belajar ke adik kelas gue gitu. Iya juga sih. Enggak. Ya awalnya saya coba-coba. Ya awalnya sih emang ada perasaan itu juga ya, ada ego lah. Waduh, gila, ini adik kelas gue lebih sukses, masa gue belajar sama dia gitu. Iya kan biasanya ada rasa begitu loh. Iya. Masalahnya semua adik kelas saya pada sukses. Enggak sih, bukan itu. Oke. Ya intinya sih yang ya saya memang dari dulu men-setting diri saya begitu ya. Pokoknya sebagai pembelajar lah. Sebagai pembelajar gitu kan, sama kayak orang belajar mobil gitu kan. Namanya orang belajar pasti semua dimaklumi gitu ya. Oke. Mau nabrak separator lah, mau apa segala macam gitu kan, semua dimaklumi gitu kan. Oh nyenggol dikit jebret terus, oh wajar dia lagi belajar. Terus namanya belajar mau melakukan apa juga bebas gitu karena namanya gue masih belajar segala macam gitu kan. Nah di situ saya juga belajar namanya sifat pembelajar gitu kan. Yang pertama kali harus ditaklukkan tuh ego gitu kan. Ego diri. Selain juga rasa malu gitu ya, tapi ego diri itu penting juga gitu ya. Nah salah satu egonya itu ya itu. Kalau kita sama junior sama adik kelas kan kadang gimana gitu kalau kita belajar gitu. Kayak mengakui, oh iya lu lebih sukses dari gua gitu. Kalau kita belajar dari dia gitu. Padahal emang iya. Padahal mau belajar dimanapun ya sah-sah aja kan. Ya, sah-sah. Nah terus gini loh Mas kemudian kan belajar nih ya FB Ed ya. Lah yang aku kadang-kadang suka nanya-nanya tuh ya. Padahal di luar sana banyak loh Mas kelas FB Ed yang lain yang jauh lebih murah gitu loh. Nah kalau di sekolah FB Ed ini kan lumayan 1,5 ya kalau nggak salah. Nah kenapa Mas kemudian milih sekolah fbed.com? Nah itu. Oh iya sih, pas kita punya interest pengen belajar FB Ed gitu kan. Kan kita sering disodorin iklan kan, betul. Di YouTube, di Facebook segala macam tentang pelatihan FB Ed gitu kan. Cuman saya pikir ini mirip kayak jualan madu gitu Pak. Oh gitu, miripnya gimana? Semua orang bilang madunya murni, asli, bergaransi gitu kan. Namanya penjual Mas. Iya namanya penjual. Tapi pada akhirnya pas dibeli kecewa gitu kan. Kemarin saya beli kayak gitu soalnya pengalamannya persis banget ini pengalamannya. Apa beli madu gitu kan. Terus ya udah pada akhirnya kan udah dari semua penjual yang bilang kayak gitu, yang bilang asli, murni gitu kan, udah tinggal dipilih aja penjual mana yang kita kenal secara pribadi gitu kan, yang kita tahu reputasinya bagus betul. Gitu kan, yang kita tahu dia memang udah proven gitu, proven dalam arti dia benar-benar berhasil di dalam hal ini Facebook Ads ini gitu. Facebook Ads, oke. Saya tahu saya dulunya kayak gimana gitu. Orang kita satu kos. Dia ngidam-ngidamin punya motor Matic yang roda 3 ya waktu itu ya. Itu sampai aku download gambarnya, aku jadiin wallpaper di laptop gitu ya. Itu kan berarti kan dia waktu itu belum mampu. Dirimu kan waktu itu kan belum mampu kan. Iya betul. Cari kerja aja susah. Benar, cari kerja aja susah gitu kan. Daftar PNS aja gagal. Nggak usah disebutin Mas. Tapi saya yang sukses malah jauh tinggal sekarang. Oke. Ya itu ya maksudnya saya tahu perjalanan dirimu gitu kan. Oh iya benar ternyata FBS tuh mampu mengubah hidupmu. Asik. Jadi disitulah makanya saya ya udahlah daftar aja gitu kan di sekolah fbs.com gitu Pak. Itu daftar sekolah di fbs.com kalau nggak salah berapa bulan sih Mas? Udah lama ya? Udah lama, setahun yang lalu ya. Setahun deh. Oh tunggu, itu berarti belum yang online ya, masih offline ya? Offline. Di kantor yang lama. Oke. Dan waktu itu berapa ya? 3 juta ya? 3 juta. Luar biasa Anda ngeluarin uang 3 juta. 3 juta cuma dapet. Kok cuma sih Mas?
secara fisik ya. Makan dapat ya makan sama kaos Pak. Snack dapat juga Mas. Oh iya, snack sama dapet. kopi jangan lupa ya. Oh, iya. Bensin enggak tapi Pak. Itu waktu itu kan ikut kelas saya 1 tahun yang lalu 3 juta 2 hari kan kalau nggak salah ya? Ya 2 hari. 2 hari. Kemudian sudah 1 tahun. Nah sekarang nih Mas Anas itu kan rajin stok ya, stok produk. Nah ini teman-teman sekalian, Mas Anas ini 1 tahun yang lalu belajar bareng saya. Kemudian sekarang sudah rajin stok produk. Kebetulan beliau ngejual produk saya juga gitu ya. Karena mungkin belum punya produk dan ngelihat bahwa produk saya kok laris gitu. Akhirnya ikut jualan ya Mas ya. Nah sekarang kan sudah rajin stok nih Mas. Ya. Nah itu berarti FB Ad atau jualan di mana? Kalau untuk stok lebih banyaknya di MP. Oke, di marketplace. Oke. Kemudian karena di MP ya sebesar-besarnya MP begitu, tetap ada jenuhnya kan. Oke, ada limitnya ya. Ada limitnya begitu. Terus saya lihat saya kan kirimannya 800, 900 sehari kan. Saya mah jauh banget dari itu gitu. Ente berapa emang sehari? Nggak nyampe. Paling 10? 10 lah. 10 20-an kali ya. 20. Kalau bagus banget 20 gitu kan. Nah, tapi kan margin produk yang kita jual 100.000 Mas. Berarti kalau 10 20 2 jutaan profitnya udah ya. Tapi iklannya aja udah lebih dari itu, Pak. Boncos dong. Enggak, sorry bukan lebih dari itu maksudnya gede juga gitu. Gede juga gitu ya. Jadi ya walaupun masih profit kan? Masih profit sih, tapi saya senangnya karena saya beli banyak, saya jual banyak gitu. Saya muterin barang banyak tuh seneng aja gitu Pak. Seneng ngelihat pas, banyak nih kirimanku hari ini. Iya, gitu ya? terus masuk ke duit ShopeePay banyak, walaupun dibelanjain banyak juga ya buat iklannya gitu kan. Ada mental yang naik gitu Pak, ada mental block yang selama ini ada gitu kan, naik gitu. Kemarin-kemarin kan saya, buat testing iklan FB Ad aja 300.000 gitu kan. Udah gemeteran dengkulnya. Udah gemeteran gitu. Sekarang mah udah terserah apa aja lah. Tapi masih profit kan? Masih sih. Iya kan bisnis jangan sampai nggak profit. Walaupun saya nggak ngitung secara detail sih sebenarnya. Oke, nggak ngitung detail. Tapi kalau sebulan profitnya sama gaji ASN sekarang sama, lebih besar atau lebih kecil? Kalau saya kira-kira kayaknya sama lah ya Pak. Intinya sudah setara ya, lah ya dengan gaji ASN-nya. Jadi seandainya diibaratkan gitu ya mungkin secara rumah tangga gitu ya, saya kayak suami istri bekerja lah gitu Pak. Tapi kan ya alhamdulillahnya enggak gitu. Kok alhamdulillah sih? Iya dong, ya. Ya maksudnya ya saya kan lebih mementingkan karena istri itu kebetulan S2 kan, lulus S2. Sayang gitu kalau yang ngajarin anak-anak tuh orang lain. Dititipin atau di daycare gitu. Saya lupa kemarin istilah daycare. Lebih baik kan istri saya sendiri, S2, ibunya sendiri gitu ya. Gitu. Apalagi pendidikannya sudah S2 kan? Iya. Oke. Baik. Kira-kira. Akhirnya jadi kesimpulannya memilih sekolah fbad.com itu karena udah kenal sama saya ya. Sip. Oke, baik Mas. Sih agak mengganjal di pikiranku ya. Kan tadi Mas ini kita pikiran berarti. Kan tadi di awal banget kita podcast di ini Mas itu cerita bahwa sudah buka jualan beras, kemudian agen dan sebagainya. Lalu PNS dan kemudian sekarang online. Nah, yang agak mengganjal itu sekarang ketika Mas lagi tugas belajar ke Bogor, lalu berbisnis, kenapa tidak melanjutkan bisnis offline-nya? Tapi kok kenapa malah terjun ke online? Nah itu loh, ya. Tadi kita udah bahas sekolah FBA dan sebagainya, tapi ini pertanyaan yang terlewat nih. Di saya pertanyaan terlewat dan sedikit mengganjal juga. Iya juga ya, kenapa pas balik enggak buka jualan beras lagi lah gitu loh. Kok malah ke online? Ya sebenarnya nggak saya tinggalkan juga sih Pak. Bisnis yang offline. Yang offline-nya tetap jalan berarti tetap jalan, cuma saya agak ganti aja. Awalnya kan masih bisnis ngagen tuh, ibu saya sama sepupu kan, cuman semakin kesini kayaknya agak kurang sehat gitu ya, dari sisi manajemen maupun dari sisi kesehatan medisnya gitu. Terus ibu saya kok kayaknya lebih sering sakit-sakit gitu kan, karena kan ada punya asam lambung ya. Setiap orang punya asam lambung ya, maksudnya sakit asam lambung gitu kan.
Ada yang asam lambungnya terlalu tinggi kemudian jadi sakit gitu ya. Betul. Ada yang normal, kayak kita semua orang normal punya asam lambung dong. Iya. Oke. Maksudnya pas ngurusin agen itu ibu saya sering naik gitu asam Sering lambungnya. naik asam Karena lambungnya. mungkin Banyak pikiran gitu kan banyak banget produknya. Terus kalau nggak pinter-pinter ngatur stok, cash flow segala macam ya gitu, pusing sendiri nanti bayar ke supplier betul, yang tempo segala macam, pusing gitu. Nah di situ saya bilang ke ibu saya, udahlah stop aja lah yang ini aja, gitu ya. kan. Nah, ntar saya mikirin gitu bisnis apa lagi gitu kan. Udah, terus akhirnya saya bikin kafe-kafean Pak. Kafe-kafean. Itu sampai saat ini juga masih jalan. Masih jalan. Berarti offline-nya tetap ada ya, kafe. Tetap ada. Ibu yang jalanin sekarang ibu saya sama adik saya. Alhamdulillah laris. Enggak. Jadi cuman bisa penghasilannya itu cuman bisa bayar listrik sama bisa bayar IndiHome. Itu pun sebenarnya karena nggak bayar sewa tempat aja. Jadi kalau bayar sewa tempat boncos. Nah, terus kebetulan adik kelas saya juga seangkatan dengan dirimu kan punya bisnis franchise ayam goreng ya di Presto. Udahlah, saya coba akhirnya. Saya analisis kecil-kecilan gitu kan. Ternyata di tempat saya udah banyak yang jualan ayam goreng. Tapi justru di situ saya mikir, kalau udah banyak justru di sini pasarnya berarti udah terbukti banyak gitu orang yang suka ayam goreng gitu kan, tinggal kita cari produk yang lebih winning daripada yang udah ada gitu kan, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas gitu kan. Nah, saya lihat yang tadi produknya teman saya ya. Teman kita lah, kosan juga kok. Produknya ayam goreng The Presto milik Saroni. Sebut aja lah. Iya udah gak apa-apa. Akhirnya buka itu juga. Itu juga melalui perantara teman sekosan kita si Ajwa Ranas. Saya belajar sama dia dulu tuh. Adik kelas kita semua, adik kelasku juga malahan. Akhirnya buka itu, singkat cerita buka itu ayam, dan alhamdulillah lumayan lah profitnya gitu ya. Jadi itu nggak disatuin sama kafe aja? Sekarang disatuin modelnya. Walaupun jadi kayak di depannya ayam gitu ya. Betul. Jadi kalau mau makan di situ ya udah makan di situ nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah dari situ ibu dan adik saya udah punya gaji lah gitu ya. Udah punya gaji gitu, jadi punya pegangan lah uang gitu kan. Terus juga nggak konflik Mas sama ayam-ayam yang lain yang udah buka duluan atau jaraknya jauh? Kan tadi katanya sebelum buka The Presto itu udah ada beberapa ayam goreng di situ ya. Kalau dalam bisnis kan bukan konflik ya sebenarnya ya. Iya, persaingannya nambah ya. Kompetisi lah ya gitu. Kecuali kita ada suatu perjanjian gitu dengan pihak lain, terus kita nggak memenuhi janjinya, nah itu mungkin konflik gitu ya. Tapi kalau ini kan ya kompetisi aja gitu. Nah iya, maksudku kompetisinya itu akhirnya orderan kita jadi banyak, kalah, menang atau apa gitu, maksudku gitulah. Jadi awalnya saya agak parno juga Pak. Jadi gerobak itu kan kaca semua ya. Jadi setiap malam tuh ditutup terpal gitu kan. Bahkan saya di paling depan itu saya lapisin lagi kayak seng gitu. Saya khawatir ada yang lempar gitu kan. Ternyata alhamdulillah sih enggak. Kenyataannya kayak enggak ya. Orang Indonesia masih baik-baik lah Mas. Iya, alhamdulillahnya gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya mereka agak keganggu banget gitu ya sama kehadiran kita gitu. Tapi alhamdulillah sih enggak ya. Rezeki enggak akan ketukar lah. Asik. Kalau ketukar berarti bukan rezeki. Iya. Nah, seberapa kompetitifnya di situ, jadi dari perempatan Ciseeng itu sampai tempat saya itu sekitar 300 meter. Situ ada 7 atau 8 penjual yang sama gitu ya. Baik yang merek sendiri ataupun merek franchise. Dan tunggu. Merek sendiri maksudnya apa? Bikin sendiri. Dia nggak punya merek. Punya merek, cuman dia ya punya dia sendiri gitu. Bukan kalau franchise kan berarti merek orang, kita ikut jualan gitu kali ya, maksudnya gitu. Oke. Ya alhamdulillah sih, sepengamatan saya ya alhamdulillah kita kayaknya sih bisa winning gitu ya. Karena harganya lumayan gitu kan, masuk gitu kan. Terus produk kualitas produknya, rasanya pun enak gitu kali. Kalau makanan kan dari rasa sama tekstur ya. Iya, sama harga. Rasa, tekstur, harga, 3 itu dapat,
insya Allah dapat gitu. Iya, rasa enak, tekstur bagus, harga terjangkau. Wah, winning gitu. Winning. Asik. Terus Oke, itu offline berarti tetap jalan ya? Ya, offline tetap jalan. Selain juga nyoba-nyoba nanam pisang, Pak, pisang Cavendish. Pisang Cavendish. Nah, terus kenapa ke online tadi? Oh iya, potong ya berarti. Kenapa ke online? Karena pertama lebih kompatibel sama karakter saya yang introvert tadi, Pak, yang susah ketemu orang segala macem. Oh iya juga ya. Kan? Kalau online kan nggak perlu ketemu orang ya? Iya, kan kita cukup ya cukup CS aja kan, CS ngetik-ketik aja kan, biasa kan. Oke Kak, bisa Kak, terima kasih Kak, kasih emot yang ini, kasih emot yang senyum udah gitu doang. Padahal kita cemberut gitu. Cemberut, belum mandi segala macam ya. Jadi gitu kan. Nah, terus selain kompatibel dengan karakter kita, karakter ini juga pas dengan kondisi saat ini, pandemi gitu kan. Kita nggak boleh kemana-mana ya kan. Baiknya di rumah aja segala macam. Terus juga iya itu intinya sih gitu ya. Sama mungkin kan? Sama ini juga ya, memang sekarang trennya online semua kan Mas ya? Iya benar. Apa-apa dijual online kan sekarang? Dijual online gitu ya. Online tuh lebih istilahnya lebih luas gitu ya, terbuka luas gitu namanya exposure-nya, pasarnya gitu, exposure-nya, paparannya gitu. Karena misalkan Mas Anas di Bogor, konsumennya kan bisa kemana-mana ya. Betul. Pernah dapat konsumen Aceh misalkan itu? Pernah. Iya pernah. Pernah lah insya Allah lah. Pernah. Timur juga pernah. Timur. Maksudnya Indonesia Timur. Indonesia Timur juga pernah. Terus gitu. Kalau kita cuman di satu titik secara fisik kan ya paling orang yang lewat atau orang sekitar situ aja ya, kan. Kayak contohnya kafe tadi misalkan. Ya, Mas punya kafe kan di daerah Ciseeng. Ya. Nah, saya Dramaga belum pernah tuh ke sana gitu. Iya, itu kan. Benar. Walaupun nanti katanya Elon Musk mau bikin ini iklan di angkasa. Siapa yang lihat? Semua orang lihat lah bro. Ini kan dari langit kita ngeliat bintang, ngeliat iklan jadinya. Oh, mantap kan? Iya kan, kalau nggak terlalu tinggi. Kalau tinggi kan nggak kelihatan. Nggak tahu lah nanti ini gimana kan bikinnya kan. Oke, berarti offline tetap jalan. Kemudian sekarang masuk ke online ya itu tadi ya, karena cocok dengan karakter dan memang trennya pandemi dan sebagainya gitu. Cocok dengan kondisi pandemi. Nah, kemudian nih Mas, sekarang berarti FB Ad-nya masih jalan juga? Alhamdulillah jalan. Nah, dengar-dengar kemarin udah punya advertiser ya? Ya, jadi kebetulan ada saudara yang kena PHK lah ya. Sebenarnya nggak kena PHK juga sih, maksudnya. Ya dia karena sektornya lesu gitu kan, sektor restoran. Oke. Itu terdampak banget kalau restoran, betul. Dia nggak dipanggil-panggil lagi gitu kan. Ya udah karena saudara gitu kan saya coba bantu. Terus kemudian dia agak interest yang mau bikin website segala macam. Udahlah saya daftarin aja. Daftarin ke sekolah FB Ad. Iya, Pak. Oh, gitu. Harusnya kan nggak perlu daftar, Mas. Tonton aja videonya gitu. Ya awalnya saya mikir gitu juga. Udah saya download semua gitu kan. Saya download kepentingan udah saya, maksudnya saya ngulang-ngulang materi gitu kan. Tapi awas jangan sampai dijual ya. Awalnya ada kepikiran gitu Pak. Ya, awalnya gitu saya kasih dulu videonya gitu kan. Ya seandainya dia tertarik baru saya daftarin gitu. Tapi saya pikir udahlah dari awal aja saya daftarin gitu kan. Biar ya biar dia bisa belajar lah ya. Iya, terus, lebih leluasa buat belajar ya kan. Terus kalau ente tahu aneh ya ngakal-ngakalin gitu kan, takutnya ente gak ridho gitu kan, aduh repot juga nanti Pak. Iya, betul, ataupun misalnya ente nggak tahu gitu kan ya Allah tahu. Iya itu Pak, aduh. Ente soleh banget sih emang ya. Lulusan pesantren Alinayah ya. Iya pesantren mahasiswa Pak, tapi cuman taklim gitu doang Pak. Yang lebih sering tidur saya Pak. Ini mah di depan podcast aja Pak kelihatannya. Oke, berarti advertiser satu dan itu masih terhitung saudara ya? Saudara. Udah berapa lama Mas punya advertiser? Baru 2-3 mingguan. Oke, baru 2-3 mingguan. Kenapa kemudian berpikiran untuk punya advertiser itu kenapa? Karena Anda tidak bisa mengerjakan FB Ad sendirian? Kalau masalah bisa. Oke, bisa. Cuma saya nggak bisa mengendalikan emosinya Pak. Ya itu tadi mentalnya itu. Saya pusing aja gitu ngeliat. Disable lagi gitu. Jadi
secara kemampuan teknis sih bisa gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang mah sebenarnya gampang ya. Iya gampang. Gampang kan? Kalau apa namanya mainin FBA cuma klik doang gitu kan. Iya. Awal-awalnya aja mungkin agak bingung karena mungkin banyak kali ya. Tapi ya sebulan lah gitu. Pasti bisa orang tuh semua orang gitu. Semua orang pasti bisa kalau sebulan itu dia benar-benar coba lagi. Oh ini apa sih gitu pasti bisa ya. Lebih sederhana daripada mungkin yang kerja di kantor gitu ya, punya aplikasi, punya apa segala macam. FBA tuh sebenarnya lebih sederhana gitu. Nah, kemudian punya advertiser itu selain membantu saudara, ada motivasi lain kah? Saya ingin mentransfer resiko, bukan transfer resiko ya, resiko tetap ada. Membagi perasaan saya. Perasaan. Oh iya sih Mas, betul. Jadi saya nggak mau merasakan sendirian kayak gitu Pak. Jadi biar dia aja. Walaupun saya udah siap mental gitu, dia boncos segala macam, saya udah siap mental. Tapi kalau itu dilakukan saya sendiri, saya ya ngeganggu aja gitu. Betul. Tiap harinya ngeganggu. Ya udah saya mending keluar modal, terserah dia ngoptimalinnya gimana gitu ya, FB Ads-nya. Saya udah siap mental segala macam, tapi akhirnya sih nggak boncos juga sih, alhamdulillah. Gitu. Ya tentang yang membagi resiko itu sebenarnya benar banget loh Mas. Aku kan punya advertiser ya. Dulu aku ketika ngerjain sendiri, ya itu pusing-pusing sendiri semua. Iya. Tapi ketika aku punya advertiser beberapa gitu ya, kalau lagi pusing kita rapat bareng-bareng, kan enak itu. Iya, aku pusing nih karena disable misalkan gitu. Nanti pasti ada 1-2 orang kayaknya harus begini deh, harus begini deh. Nah itu mungkin pentingnya advertiser, salah satunya mungkin itu kali ya. Iya. Terus ini juga Pak, kadang kita kayak petinju sama pelatih ya. Mungkin pelatih nggak ya pasti mungkin pelatih itu nggak lebih bagus daripada petinju. Tapi dia bisa melihat apa yang si petinju nggak lihat gitu kan. Sama kayak misalnya Bang Sehat sama advertisernya. Karena advertiser tuh tiap hari nongkrongin dashboard, ngulik segala macem. Ya dia punya kemampuan teknis mungkin lebih dari aku. Iya, tapi kadang ada yang nggak bisa dilihat sama si advertiser karena terjebak dengan rutinitasnya segala macam gitu kan. Nah itu yang bisa Bang saya lihat. Oh kamu tuh harusnya kayak gini. Kamu kayak gini ya. Itu yang saling melengkapinya gitu Pak. Betul. Jadi saling pengen belajar itu Pak dari Bang saya Pak. Jadi tapi memang bener harus punya advertiser Mas. Ya jadi mohon dibantu dan dimodali Pak. Asik siap. Butuh berapa M? Tolong proposalnya aja nanti Mas ke saya. Siap. Tapi benar Mas, punya ya. advertiser itu penting banget. Ini aku cerita dikit ya. Kemarin baru aku dihubungin sama salah satu teman pebisnis online yang ada di Jawa Barat juga. Dia bilang gini, Bang saya mau curhat gitu ya. Curhat kenapa? Saya panggil om gitu aja sama orang kan. Ini saya selama pandemi, kiriman saya itu jatuh banget. Ya kata dia gitu. Lalu tapi saya berterima kasih nih sama Bang Seha karena waktu itu pernah dianjurkan untuk segera punya advertiser gitu. Setelah saya punya advertiser itu kiriman saya naik walaupun belum signifikan karena baru punya 1 atau 2 advertiser. Nah lalu saya bilang gini, ya memang begitu harusnya kalau bisnis online. Kalau kita punya 1 orang saja kita doang ngiklan, lalu kemudian disable, ya akhirnya kiriman drop dong. Karena cuma mengandalkan 1 advertiser. Betul kan? Sekarang saya punya misalkan advertiser 10. Oke ya. Punya 10 advertiser. Nah, kalau yang 1 down atau drop gitu ya. Kita masih punya 9. Ya buffernya untuk menyangga bisnis kita agar tetap omset. Nah, gitu. Kayak naruh telur itu kan, prinsip naruh telur. Iya. Jadi kalau kata orang penghasilan itu seperti telur dan telur itu jangan cuma diletakkan pada 1 keranjang. Iya betul. Harus punya banyak keranjang. Jadi kalau keranjang ini rusak, ya masih ada yang lain. Ada yang lain yang backup, yang backup kan. Oke, gitu. Nah, kemudian pertanyaanku Mas, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Omset sekarang sebulan berapa? Omset ya. Kalau nggak mau nyebutin nominal pastinya, range-nya deh misalkan. Omsetnya sekarang tuh di kisaran berapa? Omset ya, bukan profit. Omset. Saya juga sebenarnya nggak ngitung Pak. Oh, Anda pebisnis online yang memang aduh. Karena saya ini saya kan kerjasama sama teman. Teman tuh yang packing apa segala macem. Dia di daerah. Saya berbagi sama dia. Gitu. Nah termasuk kayak gitu-gitu saya serahin ke dia. Saya bagian yang ngambil dari sini. Sama modal kali ya. Modal. Sama ngurusin MP-nya gitu kan. Jadi yang pasti saya pakai prinsipnya Bang Seha. Apa tuh prinsip saya? Saya intinya nggak mengedepankan ROI. Yang penting
Profit aja hajar. gitu ya, hajar gitu kan. Mau profitnya kecil tapi apa namanya ini diakumulasikan lama-lama gede juga kan. Gitu kan. Yang penting profit gitu kan. Apa namanya? Nah, terus saya juga yang penting kalau bahasa saya itu yang penting putaran apa namanya produk tuh gede gitu. Kelihatannya gede gitu ya. Walaupun profitnya kecil. Makanya saya kalau sehari sampai iklan 1 juta gitu nggak masalah, yang penting adalah dikit-dikit profitnya gitu kan di bawah 1 juta gitu ya. Kalaupun misalkan profitnya 500.000 doang sehari dikali 30 hari kan sudah 15 juta iya kan lumayan ya. Iya. Walaupun misalkan profit 15 juta iklan 30 tapi kan profit bersih itu artinya adalah sudah menutupi semua pengeluaran, betul kan Mas? Iya benar. Nah sekarang kalau misalkan aku tanya gini Mas, ini ada 2 kondisi misalkan ya. Ada 2 kondisi. Kondisi pertama, iklannya 50 juta. Oke. Iklan 50 juta. Ini kondisi pertama ya. Iklan 50 juta. Ini iklan dimanapun ya? Iya, iklan dimanapun. Mau di MP segala macam. Kondisi pertama iklan 50 juta, profitnya 60. Oke, iklan 50, profit 60. Profitnya bersih ya berarti ya? Iya, profit itu bersih. Udah ngeluarin semuanya. Udah net profit. Yang kondisi kedua, iklannya misalkan 100 juta, profitnya 90 juta. Pilih yang mana? Nah kalau ngikutin ROI, kita pilihnya yang pertama. Karena iklannya 50. Karena rasio iklan dan profit berapa tuh? Positif lah ya. 50 bagi 5/6 lah gitu kan. Oke. Iklannya 50, profitnya 60 ya kan. 5/6 dapatlah tuh desimalnya berapa gitu. Dan itu kalau di perusahaan mungkin itu lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Cocok. Itu katanya efektif dan efisien, betul. Tapi kalau pakai prinsip dirimu yang penting profit, gitu kan. Ya, pilih yang kedua gitu kan. Walaupun sebenarnya perbandingannya 9/10 gitu kan. Rasionya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Tapi kan itu tadi kalau aku memang prinsipnya adalah ngambil yang kedua. Karena yang kedua itu profit bersih loh. Terserahlah mau keluar iklan berapa, kan profit bersihnya 90 juta. Ini profitnya cuma 60. Jadi kalau lu punya perusahaan mau punya profit 90 atau 60, nah kan gitu ya. Pasti kan kita pengennya profit bersihnya 90 juta. Walaupun biaya di luarnya lebih tinggi gitu lah. Nggak masalah karena modalnya. Kalau sudah profit itu berarti kan modal sudah kebayar semua. Bener kan? Iya. Oke, baik. Saya ngikut kayak gitu Pak. Nah baik Mas Anas, ini kita udah ngobrol panjang lebar banget ya. Ya sudah ngobrol panjang lebar banget. Mas Anas sudah menjelaskan PNS, lalu kemudian bisnis online ya kan. Setahun sudah punya advertiser, kemudian penghasilannya udah mungkin setara ya dengan gaji ASN-nya ya. Nah ini terakhir mungkin closing statement dari Mas Anas, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita yang mungkin mau mulai bisnis online gitu Mas? Secara umum kalau mau ya, atau bisnis online atau bisnis offline lah, mau buka bisnis lah. Buka bisnis gitu, buka usaha gitu. Kalau yang saya rasain ya saya awalnya punya mental block lah kalau bahasa ininya gitu ya, bahasa motivatornya gitu. Saya mikirnya agak overthinking juga gitu kan. Kalau mau usaha ini semua udah ada pemainnya gitu kan. Udah ada yang besar gitu kan. Apa namanya? Kita mau masuknya dari mana gitu kan. Mau jualan beras, udah ada orang yang jualan beras. Iya kan. Mau jualan ini udah ada juga. Iya. Dan dia udah lebih bagus, udah lebih pengalaman segala macem gitu kan. Nggak jalan-jalan dong. Iya. Oke. Ya terus kemudian saya pikir kan ya namanya orang sebesar apapun pasti ada surutnya gitu ya. Maksudnya ya maksudnya gimana tuh? Apa namanya? Aduh sorry. Oke. Maksudnya gimana tuh? Apa namanya? Misalnya perusahaan besar gitu kan. Tapi kemudian diwariskan sama anaknya juga belum tentu sebagus bapaknya gitu kan. Atau misalnya si klien si bapaknya nggak cocok sama anaknya segala macam, misalnya kayak gitu kan. Atau misalnya karena teknologi terdisrupsi gitu kan. Pemain-pemain yang ada terdisrupsi gitu kan. Terus muncullah pemain-pemain baru yang dia punya produk baru, punya layanan baru, inovasi baru gitu kan. Kayak gitu salah satu contohnya Pak. Terus juga pasar juga kan makin besar gitu kan. Jumlah penduduk bertambah, keinginan manusia juga makin bermacam-macam gitu kan. Pasar makin berbesar, penyakit makin banyak.
apa namanya permintaan obat juga makin banyak gitu. Jualan obat dong. Jualan obat. Ya, itu misalnya secara umum kan kayak gitu kan. Apa namanya? Ya terus itu saya mulai berpikir kayak gitu ya. Ya udah saya pikir ya udahlah apa namanya? Kalau untuk memulai nggak apa-apa saya ngikut orang gitu kan. Apa namanya? Ngekor lah sama orang gitu kan, nggak masalah gitu kan. Toh kan nanti lama-lama tahu dunianya kayak gimana gitu. Betul. Kan nanti punya ini sendiri, punya pikiran sendiri mau mulainya dari mana gitu. Kalau semuanya belum dimulai-mulai gitu kan ya susah juga mulainya dari mana. Nggak apa mulai dari ngekor ke orang aja gitu ya. Ya lagian dengan ngekor itu juga kita jadi belajar kan ya. Iya, belajarnya itu. Kayak misalkan Mas tadi ngekor jualan apa ayam goreng, ya. Ngambil ke orang gitu ya. Kan lama-lama belajar. Iya. Siapa tahu suatu saat malah bisa buat sendiri gitu ya. Iya. Tapi enggak sih. Saya udah cocok nih sekarang ya maksudnya. Oke. Kalau ayam ya maksudnya. Ya gitulah. Kalau salah satu mental block yang saya alami ya, selain apa namanya bagaimana berdamai dengan karakter introvertnya itu. Kemudian yang kedua apa namanya kalau mau usaha misalnya mau bisa juga karena bantu saudara gitu Pak. Jadi kalau mau usaha niatnya ya bantu saudara juga lah gitu ya. Iya betul, kayak misalnya saya tadi bantu ibu, bantu adik, terus bantu ada saudara apa namanya paman saya juga, saya nanam pisang, terus saya jadiin advertiser saudara saya juga. Betul. Maksud saya kalau misalnya kita sambil bantu gitu ada motivasi lain gitu. Oh iya, motivasinya lebih inilah ya. Lebih banyak. Lebih kuat. Lebih kuat lah. Jadi seandainya pun ya walau seandainya pun boncos gitu katakanlah seandainya pun rugi gitu ya. Oke. Apa namanya seenggaknya kita masih punya keuntungan yang lain. Keuntungan yang non materi gitu kan. Apa namanya? Ya non materi gitu ya. Itu yang tetap bisa bikin kita happy lah gitu. Kok happy Pak? Sepanjang berjam-jam kita ngomong keluar kata itu happy. Puas, senang, bahagia lah gitu lah intinya. Jadi nggak sedih-sedih amat lah kalau misalnya rugi gitu kan. Walaupun kita pasti di awal mikirin maksudnya gimana caranya nyari bisnis yang iya dong. Paling bagus, paling sedikit resikonya segala macam. Walaupun di awal kayak gitu. Ya gitulah Pak. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman ini nasihat dari Mas Anas tadi saya recap adalah yang pertama adalah kalau punya mental block ya semua orang pasti punya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mendobrak ya mental block itu gitu ya. Berdamai. Bisa mendobrak bisa terserah lah. Karena semua orang pasti punya mental block itu gitu loh. Ada orang yang nggak maju-maju ya karena terlalu overthinking dan sebagainya dan sebagainya. Terus yang kedua tadi kata Mas Anas ini bagus banget adalah kalau mau berbisnis kita memang mengejar profit tapi jangan lupa membantu saudara kita juga gitu ya. Membantu kerabat, adik, sepupu, ponakan dan sebagainya. Begitu ya Mas ya? Setuju Pak. Betul ya? Oke baik, terima kasih Mas Anas sudah datang di podcast kali ini. Ya. Sama-sama sharing-sharing aja Pak, bukan nasihat Pak. Asik. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi ya, dan buat teman-teman yang nonton. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Anas, terima kasih ke teman-teman yang sudah menonton ya. Kita tutup dulu ya, saya Bang Syaiha dan bintang tamu kita hari ini Mas Anas. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.